Jantung Zhou Yifan tiba-tiba berdegup liar, seolah ada tangan tak terlihat yang meremasnya dari dalam. Ia refleks memegangi dadanya, napasnya memburu. Rasa nyeri itu justru semakin tajam saat ia mencoba menenangkan diri. Tidak mungkin. Pikirannya mulai dipenuhi kegelisahan. Apakah ini efek dari latihan barusan? Atau sihir yang ia gunakan memang tak cocok? Ataukah tubuh bocah yang kini ia tempati benar-benar tak layak untuk berkultivasi? Zhou Yifan segera bermeditasi tanpa ragu. Ia menelusuri kondisi tubuhnya secara menyeluruh. Detak jantungnya normal, meridian bersih tanpa hambatan, aliran napas stabil. Segalanya terasa sempurna. Justru kesempurnaan itu membuatnya semakin bingung. Tidak ada luka, tidak ada gangguan energi. Lalu, apa yang sebenarnya salah? Alis Zhou Yifan berkerut, pikirannya mulai menelusuri kemungkinan lain. Tiba-tiba, mata Zhou Yifan terbuka lebar. Seolah sebuah potongan ingatan menghantam pikirannya. Ia akhirnya menyadari sesuatu. Ia teringat kejadian sebelumnya, sesuatu yang sempat ia abaikan. Setiap kali melihat wajah Nona Luo, rasa sakit di dadanya langsung menghilang. Seolah ada kekuatan yang menenangkan. Begitu ia menjauh darinya, nyeri itu datang lagi, lebih hebat dari sebelumnya. Bukan kebetulan, ada pola yang jelas. Seketika, Zhou Yifan memahami kebenarannya. Ini sihir hati. Bagi para praktisi, sihir hati bukan gangguan biasa. Ia adalah kutukan. Siapapun yang terikat padanya tak bisa bertindak sesuka hati. Sekali melanggar, kematian menanti. Dalam benaknya, Zhou Yifan segera menyusun langkah. Ia harus menemukan sumber sihir itu. Langkah pertama, menggabungkan memori bocah ini dan menelusuri asal kutukan tersebut. Kesadarannya perlahan tenggelam ke dalam memori sang bocah. Ia mulai melihat potongan demi potongan masa lalu yang bukan miliknya. Memori pertama yang muncul adalah rumah keluarga Luo. Suara seseorang terdengar, membicarakan ayah sang bocah yang telah berkorban demi keluarga itu. Mereka berjanji tidak akan memperlakukannya dengan buruk. Sejak hari itu, keluarga Luo menjadi rumahnya. Memori berganti. Potongan demi potongan masa lalu mulai tersusun. Nona muda keluarga Luo berdiri di depan Xiao Fan melindunginya. Dengan tegas, ia memperingatkan semua orang agar tidak menindas bocah itu. Dia bagian dari keluarga Luo. Orang-orang yang mendengarnya langsung ciut. Ingatan kembali berubah. Xiao Fan berbicara dengan Pang Tongling. Ia memohon diajari bela diri agar bisa menjadi penjaga. Namun Pang Tongling menolak. Tubuhnya terlalu lemah dan usianya terlalu muda. Meski begitu, ia tetap bersedia mengajarkan dasar-dasarnya. Xiao Fan berjanji akan berlatih keras. Ia ingin menjadi kuat, agar bisa melindungi Nona Luo dan keluarga Luo. Memori berpindah lagi, suasana berubah drastis. Kediaman keluarga Luo terbakar hebat. Api memerah di langit malam. Bandit-bandit berteriak brutal, memerintahkan pembantaian tanpa ampun. Puing-puing rumah berserakan di mana-mana. Tak ada lagi kehangatan yang dulu ada. Dalam ingatan berikutnya, Xiao Fan tergeletak sekarat. Nona Luo memintanya bertahan. Namun bocah itu justru memohon agar sang nona melarikan diri bersama tuan muda. Dengan suara lemah, Xiao Fan membenci dirinya sendiri. Ia terlalu lemah, tak mampu melindungi siapapun. Kesadaran Zhou Yifan kembali. Ia akhirnya mengerti. Bocah ini memiliki tekad mutlak, melayani keluarga Luo dan melindungi Nona Luo Jia. Selama ia melanggar tekad itu, sihir hati akan aktif. Wajah Zhou Yifan menggelap. Jadi, ia harus hidup sebagai pelayan seumur hidup, seorang kaisar sihir terikat pada keluarga kecil. Baginya, mati lebih baik daripada hidup terbelenggu sihir hati. Dengan emosi meluap, Zhou Yifan menghantam pohon di sampingnya. Benturan keras menggema ke sekeliling. Orang-orang yang tengah bersitegang di dekat sana langsung menoleh. Salah satu pengawal Sun Guanjia berteriak, menyuruhnya keluar. Tak punya pilihan, Zhou Yifan menampakkan diri. Nona muda keluarga Luo sempat berharap bantuan datang. Namun Pang Tongling menggeleng. Bantuan tak mungkin tiba secepat ini. Zhou Yifan mendekat dengan langkah santai, seolah tak terpengaruh situasi. Ia berkata kepada Nona Luo bahwa menyerahkan Sun Guanjia mungkin bukan ide buruk. Ia tak ingin nyawa sang nona melayang. Itu akan menjadi kerugian besar bagi keluarga Luo. Semua orang terkejut melihatnya. Nona Luo menatap tak percaya. Ia mengira bocah itu telah tewas. Namun Zhou Yifan hanya tersenyum tipis. Anggap saja keajaiban, ujarnya. Sambil berjalan, ia memindai pasukan Sun Guanjia.
Lapisan kekuatan mereka terbaca jelas di matanya. Para pengawal tertawa, yang muncul hanyalah bocah pelayan. Ia segera menyadari satu hal, Sun Guanjia memiliki energi Qi terbesar di antara mereka. Mendengar ucapannya, Pang Tongling menggeleng. Ia menganggap bocah itu bodoh, yang lain mengira ia hanya ketakutan. "Kita sudah di ujung tanduk," katanya. "Mengapa masih mempertahankannya?" Nona Luo berteriak, menyuruhnya pergi. Sun Guanjia mengejek kebaikan sang nona. Nona Luo memohon agar Zhou Yifan dilepaskan. Dengan senyum sinis, Sun Guanjia menolak. Melepaskan bocah itu adalah hal yang mustahil. Ia memerintahkan pengawal bertubuh paling besar untuk membunuh Zhou Yifan terlebih dahulu, lalu menghabisi semua orang di sekitarnya sampai Nona Luo menyerah. Pengawal itu menyeringai lebar, siap menjalankan perintah. Dengan kecepatan mengejutkan, pengawal raksasa itu menerjang. Zhou Yifan langsung menganalisis. Lapisan ketujuh, tubuh 2 meter. Hanya ada satu kesempatan. Pedang itu siap menebas sang kaisar sihir. Sambil berteriak, pengawal raksasa itu menebas Zhou Yifan. Senyum dingin terukir di wajah Zhou Yifan. Ia memutar tubuh. Dengan tangan kiri, ia menahan pedang. Pedang itu terpental dari jalurnya. Dalam sekejap, Zhou Yifan menangkap pedang itu. Pandangan Zhou Yifan berubah dingin dan tajam. Ia menebas balik tanpa ragu. Pengawal raksasa itu hanya bisa menatap kaget. Tebasan melewati perutnya seperti pisau mengiris mentega. Semua orang terkejut. Tanpa jeda, ia melesak menuju keluarga Luo. Mata Zhou Yifan tertuju pada Nona Luo saat ia bergerak cepat. Jarak mereka makin menyempit. Dalam hati, Zhou Yifan bertekad. Ia harus menjaga 2 nyawa ini. Dengan kecepatan mengagumkan, ia menggendong kedua anak keluarga Luo. Pang Tongling hanya bisa menoleh kaget melihat kejadian secepat itu. Zhou Yifan langsung melesat masuk ke dalam hutan. Sun Guanjia menyadarinya dan memerintahkan pengejaran. Pang Tongling tak tinggal diam. Ia memerintahkan prajuritnya menahan para pengejar Zhou Yifan. Sun Guanjia tampak geram. Ia mengutuk bocah itu yang menghancurkan rencananya. Ia bersumpah akan menghancurkan Zhou Yifan hingga tulangnya tak bersisa.